Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus di mata kuliah pengauditan 1, yaitu di pertemuan ke-11 dengan materi dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang audit. Dampak teknologi informasi terhadap proses audit secara keseluruhan telah merevolusi proses audit dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan, serta memberikan kemampuan analisis yang lebih mendalam. Penggunaan teknologi informasi dalam audit juga memudahkan auditor untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan regulasi yang terus berkembang. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal, identifikasi risiko yang ada dari penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi mengurangi risiko teknologi informasi, pengendalian umum mempengaruhi pengujian auditor atas pengendalian aplikasi, pendekatan data pengujian, simulasi paralel, dan modul audit tertanam untuk menguji pengendalian terotomasi, dan yang terakhir adalah identifikasi masalah pada sistem e-commerce dan sistem teknologi informasi terspesialisasi lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Sekarang ini, sebagian besar entitas, termasuk perusahaan keluarga berukuran kecil, itu sangat mengandalkan yang namanya teknologi informasi untuk mencatat dan memproses transaksi bisnisnya. Akibat kemajuan teknologi informasi yang sangat luar biasa ini, perusahaan yang relatif kecil pun bahkan menggunakan komputer pribadi dengan perangkat lunak akuntansi komersial untuk menjalankan fungsi akuntansinya. Fungsi akuntansi yang menggunakan jaringan teknologi, internet, dan fungsi teknologi informasi terpusat sekarang ini sudah merupakan hal yang umum dilakukan dimanapun. Berikut adalah beberapa perubahan dalam pengendalian internal yang disebabkan oleh integrasi teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi. Yang pertama adalah pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Yang kedua adalah menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi. Maksudnya dengan menggunakan teknologi informasi, kendali komputer ini menggantikan kendali manual dan tersedianya informasi dengan mutu yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah identifikasi risiko yang ada dari penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. Walaupun teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, ia juga dapat mempengaruhi risiko pengendalian secara keseluruhan. Banyak risiko yang berhubungan dengan sistem manual yang dikurangi dan dalam beberapa kasus malah dihilangkan. Namun, risiko baru yang dikhususkan untuk lingkungan teknologi informasi telah diciptakan dan dapat mengarah kepada kerugian yang sangat besar. Itu jika diabaikan. Contohnya adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan kembali informasi yang penting dari kegagalan sistem teknologi informasi. Berikut adalah beberapa risiko kunci yang khusus untuk lingkungan teknologi informasi. Yang pertama adalah kepercayaan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Jejak audit yang jelas, mengurangi keterlibatan manusia, kesalahan sistematis versus kesalahan acak, akses tidak sah, hilangnya data, pengurangan pemisahan tugas-tugas, dan ketiadaan otorisasi yang tradisional, serta kebutuhan akan pengalaman IT.
Selanjutnya adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi mengurangi risiko teknologi informasi. Standar audit menjelaskan dua pengelompokan pengendalian yang utama untuk sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah pengendalian umum dan yang kedua adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian umum dirancang untuk melindungi semua pengendalian aplikasi untuk memastikan bahwa pengendalian itu efektif. Pengendalian umum yang kuat mengurangi jenis risiko. Berikut adalah terdapat 6 kategori pengendalian umum dan 3 kategori pengendalian aplikasi. Yang pertama adalah untuk 6 kategori pengendalian umum, ya. Yang pertama adalah administrasi dari fungsi teknologi informasi, pemisahan tugas-tugas teknologi informasi, pengendalian aplikasi, pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, dan yang terakhir adalah pengendalian keluaran. Sedangkan untuk 3 kategori pengendalian aplikasi itu terdiri dari pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian keluaran. Oke, selanjutnya adalah pengendalian umum mempengaruhi pengujian auditor atas pengendalian aplikasi. Pengendalian umum memiliki pengaruh signifikan terhadap pengujian auditor atas pengendalian aplikasi dalam audit sistem informasi. Pengendalian umum adalah pengendalian yang berlaku untuk lingkungan pengolahan informasi secara keseluruhan, mencakup infrastruktur teknologi informasi, manajemen, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan sistem informasi. Berikut adalah beberapa cara di mana pengendalian umum mempengaruhi pengujian auditor atas pengendalian aplikasi. Yang pertama adalah lingkungan kontrol yang kuat, yaitu auditor akan menilai efektivitas pengendalian umum sebelum menguji pengendalian aplikasi, karena kelemahan dalam pengendalian umum dapat menunjukkan risiko yang lebih tinggi dalam pengendalian aplikasi. Yang kedua adalah keterkaitan dengan pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian akses adalah pengendalian umum yang mempengaruhi siapa yang dapat mengakses dan memodifikasi aplikasi. Jika pengendalian akses ini tidak memadai, maka auditor perlu mempertimbangkan dampaknya pada keandalan pengendalian aplikasi seperti otorisasi dan validasi input data. Yang ketiga adalah pemrosesan transaksi, yaitu auditor akan menilai apakah pengendalian umum ini terkait pemrosesan transaksi diterapkan secara efektif, karena hal ini berdampak pada pengujian pengendalian aplikasi terkait integritas data. Yang keempat adalah pemeliharaan sistem dan pembaruan, yaitu pengendalian umum yang baik dalam hal ini memastikan bahwa semua perubahan pada aplikasi dan sistem pendukung diuji, disetujui, dan didokumentasikan dengan baik sebelum diterapkan. Yang kelima adalah keandalan data, yaitu auditor harus mengevaluasi pengendalian umum ini untuk menilai apakah aplikasi dapat dipercaya dalam hal keakuratan dan kelengkapan data. Yang keenam adalah komunikasi dan pelaporan, yaitu pengendalian umum yang menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat yang memudahkan auditor dalam mendeteksi dan mengevaluasi anomali atau penyimpangan dalam pengendalian aplikasi. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi, yaitu auditor akan mengevaluasi pengendalian umum ini untuk memastikan bahwa aplikasi dioperasikan sesuai dengan regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data dan Privasi. Selanjutnya adalah pendekatan data pengujian, simulasi paralel, dan modul audit tertanam untuk menguji pengendalian terotomasi. Ada 3 kategori dalam pengujian strategi ketika mengaudit melalui komputer.
Yang pertama adalah pendekatan data ujian, yaitu data ujian ini harus meliputi semua kondisi relevan yang ingin diuji oleh auditor. Selanjutnya adalah program aplikasi yang diuji oleh data ujian oleh auditor ini harus sama dengan yang digunakan klien sepanjang tahun. Dan yang terakhir adalah data ujian ini harus dihapuskan dari arsip klien. Yang kedua adalah simulasi paralel, yaitu relatif lebih mudah melatih staf audit dalam penggunaannya. Dan yang kedua adalah perangkat lunak audit umum dapat diterapkan kepada beragam klien dengan penyesuaian yang minimal. Dan yang terakhir adalah pendekatan modul audit tertanam, yaitu metode yang digunakan dalam sistem informasi untuk melakukan audit berkelanjutan dan real time. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang terakhir, seperti biasa ada beberapa bahan diskusi atau pertanyaan yang kalian harus jawab di forum. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana teknologi informasi dapat mempengaruhi proses audit dalam hal efisiensi dan efektivitas. Yang kedua adalah bagaimana penggunaan perangkat lunak audit berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi hasil audit. Berikan contohnya. Yang ketiga adalah apa saja risiko yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi informasi dalam proses audit dan bagaimana cara mengatasinya. Yang keempat adalah diskusikan bagaimana data analitik dan big data dapat digunakan oleh auditor untuk mendeteksi kecurangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran teknologi atau blockchain dalam meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses audit, ya. Jadi demikian, itu adalah pertanyaan, 5 pertanyaan yang kalian harus tanggapi atau jawab di forum. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, ya, yaitu identifikasi masalah pada sistem e-commerce dan sistem teknologi informasi terspesialisasi lainnya. Sejauh ini, kita telah membahas pengaruh teknologi informasi terhadap proses audit bagi organisasi yang memusatkan fungsi teknologi informasi. Walaupun semua organisasi memerlukan pengendalian umum yang baik tanpa memperhatikan struktur fungsi teknologi informasinya, maka ada beberapa masalah dari pengendalian umum bervariasi tergantung pada lingkungan teknologi informasi. Oke, selanjutnya adalah kita menelaah masalah teknologi informasi untuk klien yang menggunakan jaringan, sistem manajemen database, sistem e-commerce, dan pusat jasa komputer outsourcing. Di antaranya adalah biasanya terdapat masalah pada lingkungan jaringan, masalah pada sistem manajemen database, masalah pada sistem e-commerce, dan memahami pengendalian internal dalam sistem outsourcing. Dan terakhir adalah ketergantungan pada auditor pusat jasa. Oke, demikian pembahasan kali ini. Seperti biasa, semoga kalian penasaran dan tetap terus mengeksplor, baik itu dari referensi-referensi yang telah saya upload, ya, atau dari referensi-referensi dari media-media lainnya. Saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.